Ini adalah beberapa kasus yang saya temui di lapangan ya, di ruang pasca perawatan, pasca op. Karena kalau misalkan luka di area abdomen terutama ya, yang mengalami dehiscence apalagi fistal, itu tidak bisa kita upayakan untuk mengabsorb atau menahan cairan tersebut supaya nggak keluar. Jadi tadi, kebanyakan luka operasi ini mengalami dehiscence itu karena kontaminasi bakteri yang dari luar masuk ke area luka yang bersih, yang clean. Baik, terima kasih Mbak Evi dan Bapak Ibu semuanya, terutama juga Dokter Mudasir ya, yang sudah memberikan banyak sekali materi. Sepertinya materinya sudah semua dibahas, sudah semuanya disampaikan dengan sangat lengkap ya oleh Dokter Mudasir. Cuma mungkin di sini saya hanya menambahkan dan juga beberapa kasus yang akan kita bahas bersama, lebih ke diskusi mungkin Bapak Ibu ya. Oke, baik. Suara saya jelas, teman-teman, Mbak Evi. Jelas. Saya share screen ya. Nah, ini insya Allah kita nggak lama Bapak Ibu ya, karena waktu juga biasanya kita 1 atau 2 jam ya. Nah, ini saya coba menyampaikan terkait dengan bagaimana caranya kita melakukan upaya meringankan masalah ataupun komplikasi yang timbul dari tata laksana luka operasi yang memang itu sangat dibutuhkan sekali ya, sehingga pasien tersebut dilakukan tindakan operasi. Adapun luka operasi itu sendiri ya secara definitif tadi sudah disampaikan juga bahwa merupakan suatu tindakan yang disengaja, artinya disebabkan oleh tindakan insisi ya, oleh benda tajam. Jadi kalau kita lihat secara proses penyembuhannya harusnya lebih cepat teman-teman, karena memang di situ yang digunakan dan tidak banyak jaringan yang hilang ya, atau disebut dengan primary intention healing atau tipe penyembuhan primer. Nah, menurut salah satu jurnal disebutkan bahwa proses penyembuhan luka pada pos operasi ini normalnya terjadi antara 7 sampai dengan 14 hari saja. Itu tergantung daripada tindakan operasi apa yang dikerjakan. Jadi kalau kita lihat teman-teman di sini berarti ada satu proses yang kita pahami bersama sesuai dengan fase penyembuhan luka yang kita bagi ke dalam 3 fase, yaitu inflamasi, proliferasi, dan maturasi, di mana harusnya terjadi proliferasi itu 4 sampai dengan 21 hari ataupun juga sampai dengan 14 hari tadi beberapa literatur. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita pahami bahwa luka operasi merupakan suatu hal yang memang sering kita temui ya, kasusnya tindakannya sangat banyak sekali ya, baik di rumah sakit ataupun juga pasca rawat ya, setelah itu di rumah. Adapun juga yang kondisinya baik ataupun juga yang mengalami komplikasi atau masalah ya. Dilihat tadi dari tipe penyembuhannya, luka operasi itu adalah tipe penyembuhan primer atau primary intention healing. Kemudian lukanya cenderung bersih ya, dan cukup dirapatkan atau dijahit ya, di apa namanya, suture. Kemudian proses penyembuhannya bisa terjadi lebih cepat dan juga minim terbentuknya atau terjadinya jaringan parut, serta proses penyembuhan luka harusnya sesuai dengan fase penyembuhan luka, di mana tadi adalah inflamasi 0 sampai dengan 3 hari dan proliferasi 4 sampai dengan 21 hari. Nah, teman-teman semuanya, banyak juga kondisi di mana tipe penyembuhan ini tidak terjadi dengan efektif, yaitu terjadi proses masalah ataupun juga delay, atau kita sebut dengan penyembuhan tersier atau tertiary intention healing. Nah, di mana ini ada proses terjadinya kontaminasi bakteri, itu tadi sudah disampaikan oleh dokter ya, bisa diakibatkan karena proses pre-op, intra-op, atau yang lebih sering kita temukan yaitu adalah proses perawatan pasca operasinya yang mengakibatkan di mana terjadi kontaminasi, di situ terjadi penumpukan atau juga delay, inflamasinya memanjang karena ada bakteri atau benda asing, sehingga mengakibatkan lukanya menjadi terbuka. Yang tadinya harusnya tertutup secara cepat ya, secara rapat, namun karena memang kondisinya tidak memungkinkan karena ada masalah tadi, sehingga terjadi delay ya. Adapun luka penyembahan sekunder ya, tadi sudah sampaikan bahwa terjadi kehilangan jaringan yang cukup luas ya, artinya tidak bisa direkatkan secara langsung ya, sehingga harus ditumbuhkan dulu jaringan granulasinya, sehingga itu nanti akan mempengaruhi proses tindakan apa yang kita kerjakan. Nah, satu hal yang harus kita pahami bahwa Bapak Ibu, dalam proses perawatan luka pasca operasi, ya, jika kita klasifikasikan, luka operasi adalah luka akut yang harusnya sembuh secara optimal, secara maksimal dalam 3 fase ini.
Jadi artinya tidak mengalami delay, tidak mengalami keterlambatan, dan tidak mengalami masalah. Nah, adapun eh, kita ketahui bahwa ini hal-hal yang harus kita jaga di setiap fase tadi. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat bahwa luka operasi ini memiliki tiga fase tadi, ya, inflamasi, apa sih yang harus kita kerjakan? Yaitu kita memberikan waktu, ya, memberikan kesempatan untuk tubuh dia merespon terhadap kejadian sayatan ataupun juga tindakan operasi. Nah, kemudian di fase proliferasi apa yang harus kita kerjakan adalah kita menjaga agar proses pertumbuhan jaringan baru ini bisa terjadi secara optimal, ya. Dan juga memastikan bahwa tidak ada bakteri ataupun juga kontaminasi yang mengakibatkan luka ini mengalami delay. Ya, kemudian maturasi kita optimalkan bagaimana tadi ya agar pasca perawatan luka setelah lukanya sembuh, ya luka tersebut tidak mengalami bentuk yang tidak diharapkan. Contohnya misalkan timbul scar ataupun juga muncul keloid. Nah, itu ada beberapa treatment yang harus kita kerjakan, teman-teman. Nah, salah satu yang paling mempengaruhi itu semua yaitu tadi perawatan lukanya, bagaimana cara kita melakukan ya perawatan luka ini kita kerjakan secara optimal. Nah, selanjutnya ya, ini adalah tantangan kita dalam melakukan perawatan pasca luka operasi yang begitu beragam ya. Contohnya misalkan operasi karena luka ataupun juga karena diabetes ataupun juga di area krionotomi seperti ini Bapak Ibu, ataupun juga dengan abses ya. Kebanyakan ini dokter THT biasa melakukan, atau juga tadi bedah digestif biasanya dia ada laparotomi eksplorasi dan juga kolostomi ataupun ileostomi. Nah, ini masing-masing tindakan operasi ini memang memiliki karakteristik yang berbeda karena tujuan dari tindakan operasinya berbeda, sehingga dalam proses penanganan atau perawatan luka juga kita harus melakukan tindakan yang spesifik ya, yang berbeda. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi udah ditampilkan beberapa kasus luka yang mengalami delay, yang mengalami komplikasi ya. Nah, biasanya akibat apa? Karena memang tadi proses perawatan yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang seharusnya Bapak Ibu. Sehingga terjadi surgical site infection atau SSI atau wound dehiscence. Ya. Nah, ini tidak sedikit juga yang mengalami sinus atau bahkan fistal. Kalau sinus dia terjadi proses apa namanya? Lubang ke area luka gitu ya ke dalam. Kalau fistal dia menyambung dengan organ ataupun juga biasanya kalau di abdomen dengan usus. Sehingga tadi disampaikan bahwa keluarannya nggak hanya eksudat tetapi bisa aja feses. Nah, ini adalah kasus yang sering kita temui Bapak Ibu di lapangan di mana kondisi luka operasi ini tidak selesai dengan baik ya, dengan seharusnya, dengan semestinya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin tadi udah di-share juga di grup ya yang paling banyak katanya Unda Hisen. Ini adalah beberapa kasus yang saya temui di lapangan ya di ruang pasca perawatan, pasca op ya di ruang bedah. Ini juga salah satunya kasus tadi yang memang dia sudah terjadi proses dehisensi Bapak Ibu ya. Dan ini biasanya tugas kita ada tadi beberapa prinsip yang memang disampaikan oleh Dr. Mudasir. Yang pertama, yang jika saya simpulkan Bapak Ibu, yang pertama kita harus lakukan asesmen. Asesmen terhadap luka, asesmen terhadap problem kenapa ini bisa terjadi, itu penting sekali ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada beberapa hal yang penting ya yang disampaikan yaitu tadi terkait dengan time framework. Bagaimana caranya kita melakukan evakuasi ya jaringan mati yang sudah tidak dibutuhkan ini. Kan ini udah nggak dibutuhin nih oleh tubuh ya. Dan ini udah menjadi benda asing, udah menjadi jaringan mati. Jadi harus kita lakukan upaya agar ini bisa keangkat. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan warna dasar luka menjadi merah agar nanti tumbuh jaringan baru. Dan kalau misalkan sudah dehiscence seperti ini Bapak Ibu, biasanya dokter akan melakukan upaya untuk tadi rehacking atau kalau tidak berarti masuk ke tertiary intention healing ya, dia harus ditumbuhkan dulu jaringan baru menutup gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa prinsip juga selain tadi time framework ya. Kita juga harus melakukan namanya adalah drainase. Karena kalau misalkan luka di area abdomen terutama ya yang mengalami dehiscence apalagi fistal itu tidak bisa kita upayakan untuk mengabsorb atau menahan cairan tersebut supaya nggak keluar. Yang paling baik yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mengevakuasi cairan ini bisa keluar Bapak Ibu ya. Agar apa? Agar nanti proses pertumbuhan jaringan di dalam bisa terjadi. Karena kalau misalkan ini nggak dievakuasi, nggak dicoba difasilitasi untuk keluar ya, nanti akan menjadi masalah dan akan mengakibatkan ini bertambah di dalam
ya, bahkan terjadi proses infeksi yang lebih. Nah, ini harus kita kerjakan, ya. Jadi prinsip perawatan luka pada luka operasi ini bagaimana caranya kita mengoptimalkan perawatan, ya, tadi dengan manajemen agar tidak terjadi masalah, yaitu dengan menggunakan prinsip perawatan lukanya itu adalah steril, enggak proteksi. Proteksi dengan apa? Dengan fiksasi yang baik dengan menggunakan prinsip kita menggunakan moist dressing, ya, absorben dan juga proteksi menggunakan fiksasi. Nah, fiksasi yang kita gunakan untuk luka pasca operasi, kalau saya sarankan mungkin yang paling sering kita gunakan adalah transparan film dressing. Kenapa harus menggunakan transparan film, Bapak Ibu? Karena memang ini yang pertama adalah untuk memudahkan kita mengobservasi luka. Yang kedua, biasanya pasien kalau sudah pasca rawat, ya, selesai pulang ke rumah, biasanya dia ingin mandi ataupun juga ingin uh, bersih gitu, ya. Nah, biasanya kalau menggunakan yang transparan ini akan lebih mudah. Jadi pasien tidak perlu menjaga terlalu apa, nggak boleh kena air banget gitu, ya. Kalau misalkan hanya kena air sekilas itu nggak masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah kenapa harus transparan film ini? Yang paling penting adalah mencegah kontaminasi. Jadi tadi kebanyakan luka operasi ini mengalami dehiscence itu karena kontaminasi bakteri yang dari luar masuk ke area luka yang bersih, yang clean. Kan di ruang operasi dijaga bagaimana caranya agar luka ini betul-betul bersih, betul-betul steril. Nah, sementara setelah itu kita rawat lukanya, kita yang melakukan kontaminasi karena perawatan luka yang salah. Nah, kemudian Bapak Ibu, hal yang penting lainnya selain penggunaan tadi modern dressing, ya, sebetulnya kalau misalkan kita bandingkan biaya antara misalkan modern dressing dengan tradisional, itu secara keseluruhan kita bisa kalkulasikan Bapak Ibu, jatuhnya akan lebih mudah menggunakan modern dressing. Kenapa? Karena pertama, ya, lama rawat. Lama rawat menggunakan tradisional, apalagi kalau luka mengalami dehiscence, itu akan memanjang dan memanjang itu akan mengakibatkan biaya perawatan menjadi lebih mahal, ya. Bukan karena jenis dressing yang kita beli pada saat itu, akan tetapi lama perawatan yang mengakibatkan cost yang dikeluarkan itu akan jauh lebih mahal. Terus yang kedua, proses penggantian balutan. Nah, tadi beberapa prinsip yang disampaikan, ya, bahwa memang balutan itu harus dijaga kapan dibuka gitu, ya. Nah, ini juga penting untuk kita perhatikan, ya, terutama pada pasca luka operasi yang tadi yang clean, yang bersih, ya, laparotomi ataupun juga sesar dan seterusnya kan itu bersih Bapak Ibu, ya. Tidak ada benda asing, tidak ada eksudat dan seterusnya, ya. Nah, harusnya itu tidak dilakukan penggantian balutan yang terlalu sering. Yang biasanya kita batasi di 3 ataupun juga 4 hari ataupun bahkan bisa sampai 5 hari kita ganti balutannya. Kenapa demikian? Ya, ini mungkin agak sedikit berbeda pandangan dalam proses perawatan luka modern karena kita ada prinsip penggantian balutan secara ideal. Kapan ganti balutan itu dilakukan? Yang pertama, jika balutan itu sudah kotor, fiksasinya terlepas, Bapak Ibu, begitu. Kemudian sudah rembes, ya, dan kemudian timbul tanda infeksi. Nah, itu kalaupun misalkan belum juga 2 atau 3 hari, balutan sudah seperti itu harus diganti. Jadi nggak mesti harus nunggu 2-3 hari dulu, bisa sehari sekali kita lakukan penggantian balutan. Tetapi jika tanda itu nggak ada, maka balutan itu bisa lebih panjang. Tujuannya adalah mengurangi trauma dan juga mencegah kontaminasi. Nah, kemudian prinsip yang lain, Bapak Ibu, dalam proses perawatan luka pasca operasi, usahakan kita tidak melakukan pemijitan di area pasca operasi, terutama di area abdomen. Ya, khusus untuk abdomen, hindari untuk pemijitan. Yang pertama karena itu jahitan tadi kan ada beberapa lapis, ya, sudah disampaikan. Jika kita melakukan penekanan, khawatirnya itu justru yang mengakibatkan luka menjadi dehiscence. Terus yang kedua, dengan proses penekanan atau pemijitan area abdomen tadi, itu akan memperpanjang fase inflamasi luka. Jadi lukanya memanjang inflamasinya, gitu, ya. Yang tugasnya kita adalah kalau yakin kita luka itu tidak ada masalah sebelumnya, bahwa luka itu clean, kita cukup jaga, kita cukup berikan perawatan dengan konsep steril tadi, paling kita kasih wound antiseptik, kemudian kita tutup rapat, gitu. Jadi sederhana prinsipnya, ya, di tahap kita bagaimana cara perawatan luka di awal pasca operasi. Nah, ini mungkin yang harus karena tadi kan yang raise hand rata-rata sudah ikut pelatihan perawatan luka, pasti teman-teman juga sudah memiliki konsep dan pemahaman yang sama. Ya, tadi time framework Bapak Ibu dalam proses perawatan luka modern memang ini harus kita kerjakan, terutama pada luka-luka pasca operasi yang mengalami wound dehiscence tadi. Jadi kalau misalkan kita lihat wound dehiscence ataupun juga fistal atau juga sinus, ya,
Nah, itu memang muncul akibat karena proses perawatan tadi yang tidak tepat, salah satunya ya, atau kontaminasi, sehingga lukanya mengalami kerusakan, jaringannya yang terpisah, bahkan jahitan yang nempel juga tidak bisa difungsikan di situ, sehingga memang kita sering sarankan Bapak Ibu untuk buka saja jahitannya, karena memang sudah tidak berfungsi lagi, yang justru itu menghambat terhadap proses penyembuhan luka. Ya, seperti halnya yang tadi ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan sudah tidak berfungsi sebetulnya. Kalau kita lakukan autolisis ini sudah keangkat, ini ketemu merah, nanti proses peradangan di sekitar luka atau inflamasi ini harapannya berkurang sehingga pertumbuhan jaringan terjadi lebih cepat. Ya sebetulnya kita tinggal menunggu waktu dengan proses perawatan luka luka kronik jatuhnya. Jadi bukan luka akut lagi yang kita kerjakan di sini. Nah, berbeda kasus dengan luka yang ada dehistensi seperti ini, yang kemudian dia ada eksudat yang banyak, ini harus kita lakukan drainase. Paling buka beberapa jahitan, nggak usah semuanya Bapak Ibu. Kalau saya suka buka dua di sini, ya, kemudian kita cari sumber eksudatnya. Kalau misalkan banyak, kita lakukan wound drainase. Bisa menggunakan kantong stoma kalau kecil, namun kalau besar kita bisa menggunakan apa namanya? Kita bisa menggunakan parcel dressing. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengar parcel dressing itu apa? Ini sudah pernah kita bahas juga di beberapa sesi diskusi sebelumnya, teman-teman ya. Bahkan saya sudah pernah menampilkan kasus beras abongan gitu. Kalau Bapak Ibu ingat mungkin yang pernah ikut. Nah, dan itu memang diajarkan di pelatihan kita ya, Mbak Evi, di perawatan luka certified clinician program yang 2 minggu di Walker. Jadi Bapak Ibu mungkin jika tadi yang sudah ikut pelatihan CWCCA ya, kalau misalkan ingin lebih lengkap lagi bagaimana cara penanganan terutama aplikasi Pundehisen ini ya atau pengaplikasian parcel dressing, nah itu kita ajarkan di CWCC. Yang termasuk penggunaan advanced wound teknologi tadi Bapak Ibu ya, seperti NPWT dan lain sebagainya. Oke. Nah, apa yang kita kerjakan di time framework ya? Nah, ini yang kita kerjakan yang pertama Bapak Ibu adalah mempersiapkan dasar luka. Jadi bagaimana caranya agar kondisi wound bed tadi tercapai dengan target waktu ya, nggak boleh terlalu lama. Biasanya antara 2 sampai 4 minggu. Kalau bisa lebih cepat akan lebih baik lagi. Ya. Kemudian problem yang kedua yang paling besar, karena tadi ada dehistensi, ada kontaminasi, inflamasi yang memanjang, delay wound healing dan seterusnya, sehingga prinsip penanganan infeksi ini sangat penting untuk kita kerjakan. Sehingga di sini mungkin Bapak Ibu butuh adanya topika antimikrobial. Selain antibiotik sistemik yang memang pasti sudah sangat lama sekali. Tadi sebelum operasi ada profilaksis, kemudian pasca operasi selama rawat di rumah sakit pasti sudah diberikan injeksi. Pasca pasca rawat itu sudah selesai juga pemberian antibiotik oral bahkan sampai kontrol, bahkan setelah kontrol lagi dikasih lagi. Nah, itu sudah terlalu lama biasanya pasien dengan Wunderhisen. Sehingga di sini kita harus hadir untuk memberikan topika antimikrobial dressing ya, salah satunya adalah mecofazine silver yang sering kita gunakan Bapak Ibu. Ya, nah kalau M sama E nanti lanjutannya, kalau E sudah terjadi epitelisasi, kita manajemen keloid dan scar. Ya, keloid kita menggunakan dermalin ya, ada dua, ada dermalin scar sheet yang clear, ada dermalin scar sheet yang thin itu warna beige. Nah, biasanya kalau untuk di area wajah yang terbuka Bapak Ibu kita menggunakan yang clear, tapi kalau yang tertutup karena yang clear ini pengalaman saya kalau misalkan kita gunakan kena ke baju ya, nah itu bisa menempel. Kita sarankan menggunakan yang beige ya, yang beige itu bagian luarnya itu seperti kain gitu Bapak Ibu, jadi nggak nempel. Seperti itu ya. Jadi memang ini konsep secara holistik yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke eh, kasus ya. Ini fistula ani. Kemarin ini kasusnya siapa saya lupa. Nah, apakah ada yang punya kasus ini Bapak Ibu? Boleh raise hand di grup ya. Oke, saya bahas sedikit Bapak Ibu ya. Nanti karena waktu juga sih yang nggak lama ya. Nah, ini kurang lebih 5 hari, 45 tahun tidak ada riwayat penyakit lain, ya. Nah, intervensi untuk pencucian menggunakan sabun cuci luka dan PHMB, untuk aplikasi dressingnya silver, kasa, dan fiksasi. Nah, kalau misalkan kita evaluasi Bapak Ibu, untuk fistula ini kan dia terjadi proses terowongan undermining ya, sampai ke dalam. Nah, itu biasanya kalau misalkan dia keluarannya feses karena ini fistel, biasanya nyambung ke rektum ya, nyambung ke anus seperti itu.
karena namanya fistula ani. Sehingga outputnya nggak hanya eksudat gitu Bapak Ibu, tetapi feses. Nah, yang perlu kita tingkatkan yang pertama adalah tentu perbaikan sistemik pasien. Yang biasanya tumbuh muncul dari terutama nutrisi. Kalau nutrisi high protein, nanti proses perbaikan jaringan di dalam itu akan lebih cepat. Terus kemudian yang kedua, yaitu perawatan luka yang harus kita kerjakan. Ya, yang pertama adalah tadi pembersihan luka, irigasi kita aplikasikan menggunakan PHMB. Ya, kalau misalkan ini fistel, ya irigasi sebisanya, jangan terlalu, apalagi kalau fistulanya fistula di usus ya. Kayak tadi itu yang keluaran, kita nggak terlalu boleh irigasi yang terlalu berat Bapak Ibu. Cukup bersihkan saja sekiranya bisa itu mengangkat jaringan mati ataupun juga slave yang ada di area fistelnya tadi. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalau misalnya ini memang masih ada jaringan mati, kita lakukan autolysis debridement. Autolysis ini kita kerjakan supaya apa? Supaya jaringan mati yang ada di area fistel atau di area undermining ini itu bisa keangkat sehingga tadi jaringan yang sehat itu bisa pelan-pelan tumbuh, ya. Nah, ini nggak tahu apakah sudah dilakukan pembedahan atau belum. Kalau misalkan belum dilakukan pembedahan, treatmentnya kurang lebih seperti itu, ya. Ini untuk kasus fistula nih. Oke. Kemudian kasus yang kedua ya, eh ini yang tadi Pak Sukaryono share ya kalau nggak salah. Hadir Pak Sukaryono? Rupanya belum hadir ya. Nah, ini ada apa namanya abses ya. Abses atau tumor ya Bapak Ibu. Dan biasanya kita kerjakan perawatan luka pasca tindakan operasinya. Ya, ini mungkin masih di ruang rawat ya. Kalau misalkan sudah di rumah, tentu ini boleh kita lakukan tadi time framework tadi. Jadi ini bisa kita lakukan autolysis debridement terutama area-area luka ini dan kemudian kita evaluasi apakah ini ada keluaran eksudat atau tidak gitu ya. Dan kemudian ini ada jaringan apa namanya? Ada jahitan juga di daerah sini dan dilakukan drainase ya menggunakan handscone. Nah, Bapak Ibu ini perlu kita evaluasi secara berkala, artinya kalau misalkan memang ini efektif gitu ya, kita bisa pertahankan. Tapi kalau misalkan ini sudah nggak ada keluaran, khawatirnya ini akan menjadi benda asing, ini biasanya kita harus sarankan untuk evakuasi atau diangkat. Seperti itu. Tapi kalau jahitannya masih kuat, tidak ada eksudat, kita pertahankan saja. Mungkin kita fokus di area ini yang masih banyak jaringan mati untuk kita lakukan autolysis debridement. Agar apa? Agar nanti proses pertumbuhan jaringan bisa terjadi lebih cepat sehingga proses penyembuhan ini bisa barengan Bapak Ibu. Nanti pada saat setelah 14 hari atau 21 hari ini diangkat, jahitan ini sudah rapat dan juga dari area sini sudah terjadi proses proliferasi bahkan sudah terjadi epitelialisasi. Nah, jadi proses perawatan luka ini ya tadi kalau misalkan memang ini eh, mungkin dengan komorbid kayak CA misalnya ya, ya mungkin akan lebih lama penyembuhannya. Tapi kalau misalkan hasil PA-nya keluar nanti tidak menunjukkan ada keganasan, mungkin ini akan terjadi proses penyembuhan yang lebih cepat. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin dari saya karena waktu juga Bapak Ibu yang tadi yang sudah sangat lengkap sekali dijelaskan oleh Dr. Mudasir. Mungkin cukup dulu, kita lanjutkan. Saya kembalikan ke Mbak Evi, kita lanjutkan sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nurse Agung atas paparan materinya yang lebih menambahkan lagi ya ilmu untuk kita semua Bapak Ibu terkait dengan perawatan luka post-operasi, disertai juga dengan dua kasus yang sudah di-share ya. Sebenarnya ini adalah kasus dari member Medcovazin Academy di dalam grup WhatsApp yang hari ini kita juga coba untuk bahas bersama. Alangkah lebih baik memang kalau disertai dengan Bapak Ibu yang punya kasus bisa diceritakan langsung gitu ya sehingga kita bisa dapat diskusinya lebih dua arah. Tapi kita mau masuk dulu nih ke Q&A session ya. Ada pertanyaan pertama dulu dari Bu Intan ya. Em, Pertanyaan adalah terkait dengan fiksasi luka di daerah anus pakai apa ya, Nurse Agung bagusnya? Karena itu kan daerah-daerah yang agak susah gitu ya untuk difiksasi tuh. Oh, daerah anus ini apa? Apa dekubitus atau prostate injury atau apa? Prostate injury, Bu Evi. Belum ada penjelasan sih, Pak. Oke. Ya, jadi memang ini agak tricky ya Bapak Ibu, terutama kalau misalkan kita ketemu kasus-kasus prostate injury yang di area anus ya.
yang di situ kita harapkan kan balutan bisa bertahan 2-3 hari, sementara kalau misalkan pasien PUP, pasien BAB, pasien apa namanya BAK gitu ya, itu nanti keluarannya banyak dan tentu ini sangat menghambat sekali terhadap proses penyembuhan luka nantinya gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan upaya agar fiksasinya bagus? Nah, kalau misalkan saya ketemu kasus pressure injury, teman-teman ya, saya pasti pastikan yang pertama adalah kita rawat dulu lukanya dengan baik, kemudian kita apa namanya fiksasi ya. Setelah primary, secondary ya, primary biasanya kita menggunakan metcovazine kalau ada tanda infeksi yang silver, kemudian kita secondary-nya kita gunakan foam. Kenapa harus pakai foam? Karena foam ini juga sebagai offloading ya. Kalau nggak menggunakan foam, kasa itu bisa memperburuk kondisi luka. Terus kemudian yang fiksasinya jika itu daerah anus, maka kita pastikan yang pertama adalah tidak ketutup gitu ya, karena kalau ketutup ya pasti nanti akan bermasalah. Terus kalau kemudian yang kedua ya, kita bisa optimalkan dengan dressing, dengan fiksasi. Yang pertama kalau bisa menggunakan transparan film. Jadi kalau misalkan transparan film itu memfiksasi, tetapi memang eh, apa namanya eh, kan kalau transparan film dia daya rekatnya agak kurang kuat sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi yang lebih kuat itu adalah yang plester biasa, mungkin itu juga tergantung merek ya. Tergantung mereknya apa. Nah, jadi kalau misalkan saya untuk fiksasi, biasanya di awal saya pastikan menggunakan plester dulu, baru di atasnya ditambah lagi dengan transparan film. Tujuannya tadi agar lebih kuat. Tapi kalau misalkan dekat banget dengan anus, memang beberapa kasus pernah kita tampilkan juga itu menggunakan hidrokolit pasta. Jadi untuk membendung agar si anusnya ini atau si fesesnya ini nggak langsung masuk ke luka, kayak kolostomi jatuhnya. Ya, perlakuannya mirip dengan kolostomi. Dan nanti ya untuk fiksasinya si transparan filmnya itu nggak lurus gitu, Bapak Ibu. Sebentar saya cari dulu referensi videonya, nanti saya share ke teman-teman ya. Masih ada waktu. Bangka, sebentar. Nah, kebetulan kemarin saya dapat ini di medsos ya, Bapak Ibu. Nah, ini juga yang kita kerjakan. Nah, itu saya sudah share di Medcovazin Academy. Kalaupun tidak ada Bapak Ibu yang hari ini ikut, nah saya share di sini ya. Nah, sebetulnya tekniknya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Itu boleh dilihat. Jadi dia nyilang, ya. Nyilang itu adalah untuk menghindari agar si transparan filmnya ini apa mengkerut gitu. Kalau mengkerut nanti pasti masuk feses atau urinnya ke situ, ya. Kemudian habis itu, Bapak Ibu, habis tadi transparan film, luarnya lagi saya suka tambahin lagi menggunakan padding. Mau kasih underpad, mau kasih pembalut, mau kasih diapers, potong sesuai ukuran, fiksasi lagi, tapi jangan terlalu kuat, ya. Fiksasi menggunakan plester aja, ya, nggak usah pakai transparan film yang luarnya. Jadi keluarga nanti bisa mengganti gitu. Jadi kalau misalkan kena urin sebelum jenuh, sebelum banyak gitu, hanya kena keluarnya aja, nanti keluarga langsung ganti, langsung ganti. Ya mungkin itu ya. Oke, sudah ada ya videonya di saya share di grup dan juga di sini. Oke, gitu mungkin Mbak Evi. Baik, satu lagi Nurse Agung izin Boleh. dari Pak Almudatsir terkait dengan kasus yang fistel pertama tadi, Nurse Agung. Iya. Kalau dengan masalah yang seperti sebut gitu ya, ada pus yang ditampilkan sebelah, bagaimana cara mencuci lukanya, Nurse? Gitu. Dan apakah kita perlu menggunakan Cutimex Sorba dalam proses perawatannya? Baik. Nah, untuk proses pencucian luka, ya tadi kalau misalkan memang ini adalah organnya bukan usus, Bapak Ibu sebetulnya agak aman sih kalau misalkan kita mau lakukan irigasi. Ya, kecuali kalau usus kita irigasi nanti takutnya membebani ataupun juga menambah apa jadi benda asing bagi usus itu gitu ya. Jadi paling kita hanya irigasi ringan saja Bapak Ibu, yang penting itu ke evakuasi kalau ada eksudat ataupun selap ataupun juga sisa-sisa jaringan mati yang sudah lunak atau lisis. Nah, kalau misalnya ini di area yang tadi, boleh kita lakukan pencucian menggunakan sabun cuci luka dan juga PHMB ataupun juga NaCl Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi boleh menggunakan NaCl, kita irigasi sedikit ke area tadi, ke area lukanya ke dalam ya. Atau kalau misalkan mau lebih praktis lagi, ya, mau praktis lagi Bapak Ibu bisa menggunakan NaCl-nya atau sabun lukanya di mix dengan NaCl atau dengan PHMB, nanti diirigasi
berbarengan. Jadi nggak usah kasih sabun lagi ke dalam. Nah, baru nanti irigasi dengan menggunakan eh, PHMB yang bersih gitu, yang nggak ada sabunnya, murni PHMB. Nah, kayak gitu. Jadi tujuannya untuk apa? Agar ini bisa bersih. Kalau nggak bersih ya nggak akan nutup-nutup, Bapak Ibu. Biasanya kayak gitu. Ya, gitu. Kemudian apakah perlu menggunakan Cutimed sorbak? Nah, ini kan kalau Cutimed sorbak itu dia jenisnya adalah antimikrobial ya, hidrofobik ya, yang dia sifatnya mengikat bakteri, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pun mau dia sebagai apa namanya, antimikrobial kita gunakan boleh juga. Tetapi nanti kalau misalkan sudah mulai tumbuh jaringan baru, ya usahakan tidak ada tampon di situ. Karena kalau misalkan tamponnya di atau kutimernya di dalam, itu akan menghambat proses pembentukan jaringan baru. Kayak gitu. Jadi kesalahan kita dalam proses perawatan luka berongga ataupun juga sinus ya, ataupun juga undermining adalah kita menampon secara full keseluruhan sehingga apa? Sehingga nanti tamponnya atau kasa lah katakanlah atau tadi sorbak tadi itu akan menekan jaringan-jaringan di sekitarnya sehingga terjadi proses penghambatan terhadap pertumbuhan jaringan granulasi. Karena kan kalau granulasi itu cenderung lebih lunak ya. Kalau kita tampon didedelin gitu ya, dijejelin ke dalam, nah itu akan prosesnya menghambat pertumbuhan jaringan granulasi. Jadi kalau mau 70-60% saja ya supaya mengevakuasi eksudat supaya keluar. Itu saja. Ya. Jadi boleh saja, tapi kalau saya lebih fokus ke autolisisnya dulu agar jaringan matinya tadi bisa keangkat terlebih dahulu, baru nanti setelah itu kita evaluasi lagi ya kalau dia ada pertumbuhan atau pengurangan jaringannya area lubangnya itu akan berarti proses pertumbuhan regenerasi terjadi. Terus nitip juga nutrisi harus adekuat karena proses ini membutuhkan kondisi pasien yang baik, terutama nutrisinya yang terpenuhi. Nanti akan berpengaruh banget gitu ya eh, pertumbuhan jaringannya gitu. Baik, terima kasih banyak Nurse Agung atas jawabannya dan diskusi kita pada siang hari ini. Terakhir mungkin dari Pak Elias. Nah ini dari Pak Elias saya izin langsung jawab Pak Agung nih ya. Ya, boleh. Terkait dengan standarisasi balutan luka modern yang dipakai di FKTP, adakah rekomendasi dari Kemenkes standar nasional? Mungkin Walker bisa jadi pengusulnya. Nah, ini pas banget nih Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita sudah memulai untuk membuat standar nasional modern dressing ataupun modern wound care gitu ya untuk di FKTP di Indonesia ini sejak tahun kemarin melalui program kegiatan Diabetic Wound Expo dan program tersebut memang kita rencanakan hingga 5 tahun ke depan untuk bisa sampai dengan standar nasional itu publish dan bisa digunakan se-Indonesia. Jadi sekarang progresnya memang sudah tektokan sering sekali dengan Kemenkes dan kalau tidak salah progresnya adalah sudah terbit, sudah terbentuk ya satu standar, draft standar, juga draft buku ya yang melengkapi standar tersebut bersama dengan para profesor baik dan antar lintas gitu ya, tidak hanya di sektor keperawatan tapi juga antar lintas sektor gitu ya, mulai dari BPJS, eh, prof-prof dari kedokteran juga, profesor-profesor dari keperawatan juga. Dan itu memang sudah kita mulai nih Pak Elias dan Bapak Ibu sekalian gitu. Dan jika Bapak Ibu mau ikut ya, dan sebaiknya sih memang ikut juga ya, mengikuti progres daripada standar nasional ini. Di tahun ini kita mengadakan event lagi, melanjutkan event yang setahun sebelumnya, yakni ada di bulan November awal. Kita mengadakan di Bogor, yaitu sama ya, Diabetic Wound Expo, untuk bisa melanjutkan kita punya standar nasional bersama dengan fellowship lainnya gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak Nurse Agung hari ini sudah sharing bersama kita semuanya terkait dengan luka pos operasi. Kita akan ketemu lagi di kesempatan lainnya tentunya. Dan untuk Bapak Ibu kita masih juga bisa catch up di grup WhatsApp-nya Medcofazin Academy bersama dengan Nurse Agung. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Agung. Terima Sebelum kasih kita Mbak Evi. mengakhiri Terima bersama kasih dengan Nurse Bapak Ibu. Agung, kita foto terlebih dahulu ya. Oke, Bapak Ibu, mana senyumnya? Satu, dua, tiga. Mantap. Oke, terima kasih banyak, Nurse Agung.